berubah-ubah. Maka setiap negeri manapun biasanya saya cari guru, kecuali di Batam. Udah nggak sempat. Mau jalan museum aja nggak sempat. Listnya panjang. Tapi nggak apa-apa. Coba perhatikan, kita kemana-mana, sehingga guru kita sangat banyak sekali. Saya ingin mengikuti jalannya para imam Bukhari, Imam Muslim. Mereka ini punya guru banyak, ribuan gurunya. Sehingga dia punya dalil banyak kepada Allah, punya thariqah banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudari dimuliakan Allah, apabila cara sholat fisik mesti ada gurunya yang membimbing, dan bukan sekali dua kali. Kita berkali-kali datang baru bisa sholat. Masa ada orang pengen instan ingin bertemu Allah, bertemu Rasul? Masa ada orang ingin instan merasakan dahsyatnya menyebut nama Allah? Gak bisa instan. Kita betapa tidak adil terhadap diri. Untuk mendapatkan rumah, untuk mendapatkan hidup yang berkecukupan, berangkat pagi pulang sore, benar? Berangkat pagi pulang sore, supaya apa? Dapat gaji, dapat duit. Itu ATM-nya biar terisi, sabar kena macet, kena hujan, karena panas. Kapan ada orang sabar supaya nama Allah dia tampung ke dalam dompet kolbunya? Dia mesti menahan rasa kantuk, dia mesti kurangin makan. Mana ada orang begitu hari ini? Kalau nggak berburu nggak mungkin. Maka ulama kita mewajibkan berburu. Sebagaimana belajar fikih wajib punya guru, belajar zikir pun wajib punya guru. Apa beda ilmu fikih dengan ilmu zikir, ilmu tasawuf? Ilmu fikih mengetahui sihah, kesahihan dan ketidaksahihan. Sahihan karena Allah tidak sahkah amalan ini atau batal? Ini siapa yang punya ilmunya? Ahli fikih. Bid'ah atau sunnah, ini tugas ahli fikih, usul fikih. Tapi ternyata ada ilmu mengetahui sholat kita tadi itu diangkat atau enggak. Itu bisa dicek. Ada indikatornya, ada syarat dan rukunnya. Ada syarat dan rukunnya. Udah belajar belum ilmu itu? Belum. Belum, makanya nggak ketahuan nih soalnya diterima apa enggak. Kalau habis, akhirnya ngomong misalnya sampai mati gitu. Terus gimana nasib mau mati? Kalau sholat kita belum tahu sudah diterima. Kita nggak tahu zikir kita usul atau tidak. Gimana mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau pulang kampung tapi nggak pernah membantu orang di kampung. Minimal bantu orang tua, bantu saudara, bantu tetangga, bantu orang di kampung. Berani pulang kampung. Dari sambut ke orang kampung. Maka berkirimlah, sebutlah nama dia, itu bernama berkirim. Wirid itu sudah berkirim kepadanya. Setor ruh menghadap kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala sambut kita nanti. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Surah Al-Hasyr. Jangan kamu menjadi orang yang lalai kepada Allah. Nanti Allah juga pura-pura lalai kepadamu. Jadi kalau nggak pernah mengenang-kenang yang di kampung, pulang kampung nanti cuek kamu juga. Nah, pemilik kampung akhirat itu Nabi Muhammad SAW. Beliau katanya, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah," kata beliau. Akulah tuannya, aku yang menguasai nanti di sana. Maka siapapun para nabi tidak akan dapat izin membantu siapapun kecuali izin dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad siapa yang mengizinkan? Allah.
Yang boleh sholat di atas aras yang paling tinggi itu cuma Rasulullah. Maka disebutkan dalam hadis, setiap kali ada yang datang kepada para nabi, para umat-umat yang mampu mengakses Rasulullah, ini nggak mudah ketemu Rasulullah. Ini gampang nih. Saya bukan orang suci. Saya cuma mu'alim guru. Ketika mau datang, kalau rame-rame sudah ada yang jaga, benar? Antum bayangkan Rasulullah datang. Berapa banyak orang yang ingin berebut datang, ingin memegang tangan beliau. Coba bayangkan itu di dunia, gimana nanti di akhirat? Semua umat ingin memegang tangan beliau dan mengatakan isfa'lana. Maka sebelum mati baca itu banyak-banyak, isfa'lana ya Rasulullah, beri syafaat kami wahai Rasulullah, bantulah kami wahai Rasulullah. Maka memohon syafaat, memohon bantuan Rasulullah bukanlah syirik. Memang begitu mekanismenya kepada Rasulullah SAW. Datang guru, habib, fulan, syekh, kita nggak bisa tembus ke dia, karena ada yang jagain. Sama Rasulullah itu dijagain, Bilal dijagain, Sayyidina Ali dijagain oleh semua sahabat-sahabat mulia. Nggak mudah mengakses Rasulullah. Kata orang kalau mati langsung ketemu Allah. Emang sudah itu. Kata orang kalau mati langsung ketemu Rasulullah, enggak. Emang Rasulullah punya kita. Emang Allah suka-suka kita, enggak. Bertemu Allah, bertemu Rasulullah itu tidak semudah. Ketemu pejabat aja sekarang sulit. Ketemu ustaz kiai aja harus antri. Coba soal ke kiai. Orang yang paling sibuk menerima tamu di Indonesia ini salah satunya Maulana Habib Lutfi, ketua Jatman, pimpinan Jatman, dan ketua imamnya sudah. Amalan beliau, jangan antum melihat nama zahir, beliau itu setiap hari datang 24 jam, bayangkan. Saya beberapa kali, Masya Allah, nggak sanggup. Kalau kayak beliau didatangin orang tiap hari. Kalau antum kebayang didatangin yang profit ya? Enggak. Cuma kadang-kadang adu sama beliau. Enggak. Itu nggak butuh lagi gitu. Itu mau ketemu sulit. Karena ada yang jaga. Yang jaga ini nggak tega. Guru tercintanya kelelahan. Kamu berdoa terus. Bayangkan Rasulullah. Jadi nanti makhluk paling sibuk itu adalah Rasulullah SAW. Kata beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang percaya kepada Allah dan akhir, falyukrim dhaifa, hormati tamu. Orang yang paling hormat matamu Rasulullah, karena beliau yang paling iman kepada Allah dan hari akhir. Mulai dari hidupnya bahkan sekarang sampai nanti. Jangan dikira Rasulullah itu nggak ada yang mengunjunginya. Ada yang mengunjungi secara fisik ke bawahnya, pusaranya. Ada yang mengunjunginya secara rohani. Oke, saya tanya, tubuh berpulang ke badan, kalau ruh ke tanah mati kan, dikubur. Kalau ruh, tubuh hancur, ruh hancur nggak? Nggak hancur. Kita yang malam ini punya ruh nggak? Benar? Jangan-jangan orang-orang enggak ya? Bukan orang-orang kan? Pasti punya ruh semua. Sejauh mana seseorang kenal ke dalam ruhnya, sejauh itulah dia bisa dekat kepada Sayyidullah Allah, Abul Allah, ayahanda semua ruh. Nabi Muhammad itu disebut Al-Abdul Akbar dalam Tasbih Tudur, dalam doa penutup dengan berkah Al-Akbar, Bapak yang agung. Rasulullah itu nama lainnya adalah Abul Allah. Apa nama lainnya? Abul, ayahanda ruh. Jangan dibayangkan bapak ruh, bapaknya punya ibu kawin gitu kan. Itu cuma istilah.
Bapak, ibu, bapak, ruh, induk, ruh. Itu cuma istilah, karena ruh tidak laki, tidak perempuan. Ruh itu sudah ada sebelum bumi ini ada. Karena dia sudah sangat tua. Ruh ini dulu pernah berkumpul, makanya sekarang pun berkumpul. Jadi guru kita di Sumeneb namanya Abu Yataifu bin Ali Wafa An-Naqsyabandi. Udah lama di Mekah ngaji kepada Syekh Ismail Zain Al-Yamani Al-Mahdi. Kata beliau, orang kalau dulu dia alam arwah pernah bertemu, maka di dunia dia akan ketemu lagi, apapun caranya, bagaimanapun wasilahnya, pasti ketemu. Cuma setelah ketemu apakah bertahan? Tulis cerita. Ada yang sudah ketemu, ada juga. Ada yang sudah ketemu, terus ada juga. Yang penting ketemu dulu. Semoga pertemuan malam ini bukti kalau dulu kita dulu pernah bertemu. Cuma dulu nggak laki, nggak perempuan. Laki perempuan itu jenis fisik. Jenis fisik. Rohani kita bukan fisik. Jemaah yang dekat Allah, setengah 10 aja ya. Besok masih kerja kan? Masa? Tidak yakin. Apabila ingin mengenal tubuh ini, mengenal anatominya, mengetahui penyakitnya, diagnosanya, obatnya, mesti ada dokter. Maka untuk mengetahui penyakit batin ini harus juga ada dokter. Baru datang, belum selesai lihat. Penyuruh lama. Saya mau tanya lagi Pak, ini pertanyaan sederhana aja. Karena kalau dalilnya sudah banyak. Dalil zikir lebih dari 200 di Quran. Kok kita dalil apa lagi? Dalil sholawat udah banyak di Quran. Sekarang tinggal pemahaman kita menanggapi dalil. Rumah makan seafood banyak, rumah makan Padang pun bertebaran. Sama-sama mereknya A, tapi rasanya beda nggak? Sama-sama seafood tapi lain. Sama-sama rumah makan Padang lain, rumah makan Sunda lain. Yang membedakan apa? Kalau di rumah makan Padang enak, menunya pasti itu aja. Rendang, baru dendeng, cincang, tunjang, apa lagi? Gulai pati itu wajahnya wajah sambal. Mesti bersambal. Tapi sama-sama rendang, sama-sama gulai pati, sama-sama dendeng. Kok beda rumah makan, beda rasa? Bahannya sama, negaranya sama. Kok bisa beda? Apa yang beda? Kopinya sama, ya? Gulanya sama. Kok buatan istri saya lebih enak? Ya, kalau istri buat karena penuh cinta, jadi pas minum itu terasa cinta. Dia sudah tahu selera kita. Kalau tadi yang buat kan waktu bakar kayaknya nih gulanya segini gitu ya. Paham analognya? Sama-sama Thariqat Naqsyabandi, sama-sama Thariqat Qadirin, sama-sama Syazili, sama-sama Pahlawi, sama namanya. Tapi beda kokinya, beda mursyidnya, beda rasanya. Tapi ada seorang murid bukan jadi juri, cukup jadi penikmat. Cukup jadi nikmat. Ini cuma analog, saya tidak mau menyamakan Thariqat dengan memakan, analog aja. Kalau di Thariqat sudah banyak, sama dengan kita masuk sekolah. Bisakah kita menyekolahkan anak dua tempat di jam yang sama?
kepala sekolahnya mesti satu, tapi guru-gurunya boleh banyak. Paham maksudnya? Kita boleh paham? Ya? Sekolahnya beda, tapi kurikulum sama. Kenapa ada murid yang pintar dan kurang pintar? Bahkan kelasnya sama, gurunya sama, kurikulumnya sama, papan tulisnya sama. Kok ada murid yang cerdas, ada yang kurang cerdas? Kenapa? Nah, itulah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah Allah gak bisa diapa-apain aja. Kan ada santri, murid, matanya lihat, tapi dia tidur sebenarnya. Gak pernah lihat belum? Oh, kalau pernah ngurusin santri, lucu. Ada santri, Allahu Akbar, itu lagi berdiri tidur. Dia kalau udah sujud dia masih berdiri. Ada loh santri tidur lagi berdiri. Ini orangnya begini. Ada juga yang agak canggih hati pas sujud, nggak balik-balik. Itu ngalir, lahan. Guru bilang begitu, mau marah saya, nggak dimarahin, nggak berubah. Anak guru ditungguin. Coba muridnya ada di kelas, gurunya jalan-jalan, muridnya jadi nggak? Maka menjadi mursyid thariqah. Kalau sedang musim khalwat, musim suluk, adabnya guru nggak boleh ceramah keluar. Nanti muridnya masuk angin. Nanti muridnya sujud lama, nggak ada yang bangunin. Paham maksudnya? Jadi nggak usah mimpi jadi mursyid. Jadi mursyid sulit Pak kalau kita PNS, di karyawan itu. Ada satu dua yang berhasil melaluinya, tapi rumitnya bukan main. Mesti orang yang free, bebas, yang nggak boleh diatur kecuali oleh Allah dan Rasulullah SAW. Mau gurunya pernah kamu datang, sanggup nggak begitu? Ada orang kalau sudah banyak korek. Itu adabnya sangat ketat sekali. Seperti kita beradab di sekolah. Kata sekolah, hari ini mau hujan nggak hujan harus datang. Inilah tidak adilnya manusia. Untuk sekolah urusan duniawi dia disiplin, tapi untuk sekolah ilmu, untuk menyelamatkan diri dia tidak disiplin. Datangnya suka-suka, belajarnya suka-suka. Makanya Allah cuma ngasih suka-suka aja. Nikmat zikirnya yang suka-suka Allah. Kalau orang rutin setiap hari bekerja dari jam 8 sampai jam 5, 8 sampai jam 4, maka gajinya tetap. Sama al-minha al-ilahiyah, gaji rohani, boleh istilahkan begitu. Rahasia-rahasia pemberian rohani itu juga akan rutin turun setiap bulan, setiap minggu, setiap hari. Apabila seseorang dia rutin menabung nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nggak mungkin kalau nggak ada. Kalau kita kerja karyawan pasti ada administrator, benar nggak? Pasti ada supervisinya, pasti ada manajernya, pasti ada jenjang ke atas. Dalam urusan dunia bisa terima, bisa disiplin, tapi kalau urusan Allah nggak bisa disiplin. Kita nggak adil, makanya Allah nggak jatuh cinta. Allah itu yuhibbul muqsitin, mencintai, jatuh cinta kepada orang yang mampu adil dalam membagi segala sesuatu untuk dirinya. Nah, kita ini kenapa Allah belum sayang? Karena kita belum adil. Makan berapa kali sehari? 3, benar. Coba antum bisa nggak zikir 3 waktu? Pagi, sore, malam. Yang makan 3 kali sehari, badannya sehat. Tapi kalau kebanyakan penyakit gula, berarti dia salah cara makan. Sekarang cara makan sudah ada kurikulumnya. Ada diet keto, ada diet vegetarian, ada diet ala Deddy Corbuzier, atau itu apa? Ini orang Batak membuat juga. Kalau kita kan hantam aja, apalagi musim maulid.
Itu sebabnya banyak kiai, banyak ustaz gara-gara kalian ini. Udah umur 40-50 sakit gula, kolesterol tinggi. Karena mau nggak makan nasi sudah dihidang. Ya, ustaz berkasta, berkah lagi banyak. Ya. Nabi SAW makan sehari cuma 2 kali. Mau ngikutin Nabi? Makannya cuma 2 kali sehari. Oke, Nabi itu sehat, jangan sakit. Nabi setiap kali punggungnya berat, bekal. Coba rajin makan santan, bakso yang ada micinnya. Itu micin baru 1 mangkok. Micinnya 1 sendok untuk suatu wadah kuali. Benar nggak? Gimana badannya nggak sakit-sakit? Di dalam thariqah itu dibagi. Makanya kami dulu kalau riyadhah, supaya ruh kita kuat, qalbu kita kuat, maka jatah fisik dikurangi. Yang membuat pikiran itu menyala dan melayang, kalau suka makan daging, suka makan karbo yang banyak. Itu kalau karbo banyak ngantuk. Kalau daging banyak, pikiran melayang, lihat nafsu syahwatnya akan menggebu-gebu. Dia lagi mau itikaf. Maka kami dulu oleh guru-guru kita dibacain kitab adab-adab masuk khalwat itikaf. Kurangi makan, tidur, kalam, dan banyak pikiran. Gimana caranya? Tidak makan yang bernyawa. Nah, ini kalau di bulan Rajab, ini sudah masuk Rajab belum? Belum. Rajab kapan? 1,5 bulan lagi. Lah, ini udah nyampe. Itu orang kalau lagi khawatir, dia mesti mengurangi makan. Sebab dia nggak kemana-mana, dia cuma masuk ke lorong khalwat, dia zikir di situ. Mesti mengurangi. Coba kalau kita ini makan banyak, olahraga enggak, istri nggak punya, gawat. Itulah sebabnya ada orang ikut khalwat i'tikaf 2 hari minta pulang, karena diajarkan jangan banyak makan, dia banyak makan. Diajarkan jangan banyak pikiran, dia banyak pikiran. Apalagi kawan-kawan saya yang sekampung, tahu kampung saya di mana? Dikasih tahu jangan banyak makan, apalagi bernyawa. Oh, protes, apalagi Ustaz, sejak kapan kita diharamkan makan yang daging? Ini Ustaz kadang sering giliran datang ke dokter, dokter ngomong, Ustaz jangan lagi makan tunjang, gazebo, jangan yang bersantan. Betul dia mau sama dokter. Giliran datang ke guru mursyidnya ngomong jangan makan begini. Itu protes. Sejak kapan Allah mengharapkan itu? Itu kadang selalu langsung makannya begitu. Dia bisa terima ilmu sekuler, tapi nggak bisa terima ilmu kerohanian, punya disiplin sendiri. Kenapa orang-orang Toriko itu kadang punya pakaian khusus? Sebenarnya nggak ada pakaian khusus, itu cuma ada mereka ada. Tinggal dibalik. Anak kita sekolah hari Senin, bajunya beda dengan hari Selasa. Boleh nggak dia pakai baju kaos? Nggak boleh. Kenapa sekolah boleh buat peraturan begitu? Kenapa surau nggak boleh buat peraturan begitu? Surau itu sekolah rohani. Mereka boleh buat peraturan sendiri. Nggak suka sekolah. Sama kayak sekolah ngomong, kamu nggak ikut peraturan kami, cari sekolah yang sesuai kemampuan. Cuma hari ini kalau murid digituin, banyak yang melawannya. Yang melawan kebanyakan ustaz juga. Karena ustaz ini kebanyakan dalil. Dalil itu kalau kebanyakan, nggak kenal yang dimadlulkan keracunan dalil. Dalil itu kan isinya bertanya. Jangan pakai lagi file ya.
Bapak Ibu saudara pendek kalam, pendek cerita. Al-isnad minad-din, kata Ibnu Mubarak yang mau saya bacakan tadi. Al-isnad bersanad, berguru, berthariqah, bermazhab, itu separuh agama. Maka kita ini pemahaman agamanya, kekhusyuan sholatnya, kedisiplinan beramalnya tergantung bergurunya kepada siapa. Boleh nggak berguru lewat online? Boleh, tapi itu cuma guru-guru aja. Karena kalau buka video A, muncul video C, B. Nah, supaya kita punya pegangan, carilah guru yang bisa menjadi rujukan. Jadi kalau muncul video-video godaan, kita nggak menyimak itu lagi. Al-isnad minad-din, laula al-isnad la qala man syaa man syaa. Kalau bukanlah karena orang punya guru, punya mursyid, punya imam, punya mazhab, punya thariqah, semua orang akan ngaku suka-suka. Dia akan langsung mengatakan gak usah ikut imam, langsung saja kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu sudah terjadi saat ini. Sudah terjadi saat ini. Gak usah ikut guru, benar nggak? Cukup kalam Allah dan kalam Rasulnya. Ma qala Allah wa Rasuluhu, kayak paling benar. Apa yang Allah kalamkan Rasulnya. Kayak dia pernah dengar Allah langsung. Yang mendengar Allah langsung namanya siapa? Nabi. Yang dengar Rasulullah langsung siapa? Sahabat. Kalau baca kitab hadis itu bukan langsung kepada Allah dan Rasulnya, apalagi buka Google, apalagi nonton TV ABCD, dengerin radio ABCD, itu bukan langsung kepada Allah dan Rasul. Yang paling lucu mengatakan kembali kepada Allah dan Rasul, tapi ustadznya ada. Kata ustadz fulan nggak boleh berguru, berarti berguru ustadznya. Nggak boleh kata imam, tapi dia sering menyebut Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pun berthariqah. Yang mengatakan ini bukan saya, yang mengatakan ini para imam sendiri. Dan dia punya jalur kepada Syekh Abdul Qadir Jilani Qadiriyah. Dan ilmu thariqahnya disebutkan, disyarahkan oleh muridnya sendiri namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau juga punya jalur ke Imam Qushairi. Makanya Imam Ibnu Taimiyah ini Imam Salafi, kalau ba'da subuh dia duduk sampai siang. Bertanyalah Ibnu Qayyim, wahai Tuan Syekh, kenapa engkau tidak sarapan dulu baru zikir? Apa jawabannya? Zikir itu adalah sarapan rohaniku. Jika aku tidak sarapan rohaniku, maka badanku lemas. Ada satu wiridnya, Imam Safadi mengatakan Imam Ibnu Taimiyah ini kalau pada subuh, salah satu wiridnya mau mulai membaca Fatihah. Terus ditambah mula-mula sholat biasa, tapi pernah buat begitu. Jadi yang disebut thariqah itu amalan Rasulullah yang kemudian diistiqomahkan oleh seorang imam. Itu disebut dengan thariqah. Dia nanti tahu komposisinya. Ini diamalkan sekian kali, ini boleh sekian kali. Itu Ibnu Taimiyah, imam yang disebut Syekhul Islam. Tapi sayang orang yang hari ini katanya mengikut sang imam sudah meninggalkan ajarannya. Sayang 1000 kali sayang. Maka kita kembalikan semangatnya. Sebagai penutup nih, ini daerah kepulauan. Dulu ada kesultanan apa di sini? Sekitar kepulauan ini. Nama kesultanannya yang terdekat apa? Bengkalis, Siak, Lingga. Apalagi kalau yang dulu bahkan Johor itu menguasai ini biasa. Zaman-zaman itu raja-raja saling ekspansi sesama muslim.
semangat juga ikut. Ini tukar-tukaran dari dulu. Bapak Ibu saudara Allah, Simabur. Ambil torikonya ke orang Simabur, tapi orang ini bukan dari di kampung dia, lama di Mekah. Syekh Ismail ini mengambil dari Syekh Abdullah Al-Zinjani, Syekh Abdullah mengambil dari Maulana Khalid Al-Baghdadi, Al-Dimashq. Ilmunya dibawa ke tanah Melayu. Akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, fikihnya Syafi'i, thariqahnya Naqsyabandi. Naqsyabandi ini ada cabang-cabang juga. Dan generasi setelah dia ada namanya Sultan Muhammad Yusuf Zainal. Dia ini ikut Naqsyabandi yang lain. Jadi dulu istana-istana menjadi tempat tawadduh orang zikir khususiyah, istiqosahan di situ, maulidan di situ. Maka kita berharap semoga negeri kita ke depan istana itu ada maulid. Maulid itu bukan seremonial, tapi orang baca dipaan di situ. Amin. Kalau sejauh-jauh dulu kantor gubernur, minimal tempat tinggalnya, wali kota, rumah dinas itu dipakai untuk maulidan. Nggak usah acara besar-besar, jadi aja bersama anggota-anggota. Kalau maulid sudah mulai ada di tangan pemimpin, maka kepemimpinannya diberkahi. Kenapa? Dia nanti terinspirasi oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Allah? Jika semua pemimpin-pemimpin kita dulu di negeri ini mereka berthariqah, Muhammad Al-Fatih berthariqah. Apalagi Salahuddin Al-Ayyubi langsung ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Terus kenapa hari ini Islam mau dibangkitkan tapi orang benci kepada tasawuf dan thariqah? Maka saya boleh kalahkan satu hal sebelum kita tutup. Jika ingin membangkitkan Islam, maka bangkitkanlah ilmu kerohanian. Jika ingin membangkitkan ilmu kerohanian, maka satu-satunya jalan hidupkan thariqah sufiyah yang utama. Nanti rohani umat akan bangkit. Dan ini ada porsinya, bisa untuk orang awam, bisa untuk orang kiai. Jadi thariqah tidak khusus untuk orang alim, boleh untuk orang awam, boleh untuk orang santri. Ya, baca kitabnya Syekh Abdul Somad Al-Ghazali untuk para ustaz yang masih menyaksikan orang awam berthariqah. Syekh Abdul Somad Al-Ghazali dalam Siyarus Sadiqin, ya, dan satu kitab yang kecil tentang fikih menyebutkan bahwa thariqah tasawuf itu porsinya harus dibedakan antara orang awam, penguasa, orang berniaga, dan santri, begitu ya mutajarrid, orang yang khusus. Nggak boleh kita hal-hal tinggal di kurikulum yang dibedakan. Ya, maka saya mengimbau para kiai, ayo semuanya berthariqah. Kalau nggak akan pernah menikmati satu lafaz Bismillah. Allah akan haramkan nikmatnya sujud. Kenapa? Dia arogan, nggak mau berburu. Jadi thariqah itu yang saya rasakan dalam batin saya adalah menghancurkan ego. Ini yang paling mahal dari orang thariqah. Mau datang ke guru, gurunya nggak mulia, nggak nyantri seperti dia, tapi dia cium tangan gurunya. Itu dahsyat itu orang. Berarti dia sudah menghancurkan egonya sehancur-hancurnya. Yang paling sulit Ustaz, lagi Ustaz, nggak para sarkis. Nanti kalau ada mursyid datang, ambil ilmu dari beliau-beliau. Cari yang lebih senior, lebih tua. Semoga Allah berkahi saya boleh hadir malam ini. Jadi, tanya jawab.